ikan dan limbah yang dihasilkannya itu berada dalam satu tempat, ya. Nah, asalnya dari mana? Asalnya adalah tentunya dari pakan, ya, terutama ini untuk yang sistem intensif, ya. Ini pakan merupakan sumber utama dari limbah yang ada dalam media pemeliharaan. Nah, bagaimana kok bisa pakan itu akhirnya berkontribusi pada akumulasi limbah dalam media pemeliharaan? Nah, jadi kalau kita lihat di ilustrasi ini, ya, eh, kalau kita tambahkan pakan ke dalam kolam nih ya, kalau kita pelihara ikan misalkan ya, nah pakan ini ada yang tidak termakan, ya. Nah, pakan yang tidak termakan ini akan terakumulasi dalam bentuk limbah padat. Sementara pakan yang dimakan, ya, ada yang dicerna, ya, kemudian dicerna, ini dicerna ada komponen pakan yang bisa dicerna, ada juga yang tidak dapat dicerna, ya. Nah, komponen pakan yang tidak dapat dicerna ini dibuang dalam bentuk material feses, ya, yang kemudian terakumulasi juga di dalam air, ya, dalam bentuk limbah padatan. Nah, sementara komponen pakan yang dapat dicerna ini akan diserap oleh ikan atau udang, ya, atau organisme budidaya yang lain, ya, dan digunakan sebagai bahan untuk proses metabolisme. Nah, kemudian dalam proses metabolisme dihasilkan juga limbah, ya. Biasanya ini ada dalam bentuk limbah terlarut yang dikeluarkan melalui insang ataupun melalui urin. Nah, di sini limbah dari kegiatan metabolisme ini kemudian terakumulasi dalam bentuk limbah terlarut yang kemudian juga ya ditambah dengan hasil dekomposisi atau proses mineralisasi ya limbah padatan bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses tadi ya. Ini setelah dekomposisi oleh bakteri-bakteri, oleh mikroorganisme pengurai yang ada di dalam air, ini juga akan menghasilkan limbah terlarut. Ya. Nah, tentunya keberadaan limbah ini tidak kita inginkan karena pada umumnya ya limbah-limbah ini bisa mengganggu ya kesehatan bahkan sampai mempengaruhi kelangsungan hidup dari ikan atau udang yang kita pelihara ya sehingga yang umum kita lakukan dalam dalam budidaya dalam kegiatan aquaculture adalah kita berusaha meminimalkan ya limbah ini dengan cara yang paling umum adalah dengan cara ganti air ya jadi kita melarutkan atau ya mengencerkan ya konsentrasi limbah ini dengan cara ganti air. Ya. Nah, pada umumnya ganti air ini biasanya langsung aja dibuang begitu saja ya, sehingga ini juga berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus ingat bahwa sebetulnya limbah ini kan berasal dari pakan ya. Artinya dia sebetulnya berharga gitu ya. Sayang sekali kalau dibuang begitu saja. Nah, dalam sistem dalam sistem bioflok ya, jadi konsepnya itu adalah kita mendaur ulang limbah nutrien dalam sistem aquaculture. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkonversi ya limbah, terutama limbah terlarut ya menjadi mikroba pembentuk bioflok ya dengan memodifikasi ya rasio karbon dan nitrogen yang ada dalam air. Biasanya paling mudah adalah dengan menambahkan sumber karbon. Nah, mikroba bioflok ini ya bisa dimanfaatkan kembali oleh organisme yang kita pelihara. Ya, sehingga di sini terjadi proses daur ulang. Nah, pada beberapa ikan ini juga ternyata dia bisa memakan tapi jumlahnya tidak banyak misalkan ya. Nah, sebetulnya nutrien ini bisa kita kembalikan lagi dengan cara ya mikroba biofloknya ini kita gunakan misalkan sebagai bahan pakan ya sehingga akan berkontribusi ya pada peningkatan biomasa panen. Nah, berdasarkan konsep tersebut ya maka berbagai penelitian ya saat ini jadi penelitian bioflok itu sudah banyak sekali mulai ditemukan bahwa selain dalam sistem bioflok ini ya selain bisa menurunkan konsentrasi limbah dalam media pemeliharaan ya konsekuensinya adalah karena limbah terutama limbah nitrogen ya bisa kita tekan maka
pemeliharaan bisa menjadi lebih hemat air ya karena kita tidak perlu lagi membuang membuang ya air atau mengganti air dalam jumlah besar karena konsentrasi limbahnya berkurang ya sudah dikonversi menjadi mikroba bioflok. Nah, sehingga apa? Sehingga kebutuhan air yang diperlukan per kilogram atau per unit biomasa ikan yang kita panen ini bisa menjadi lebih rendah. Nah, manfaat lain juga dengan adanya daur ulang ini adalah pemanfaatan nutrien pakan menjadi lebih tinggi ya sehingga lebih efisien. Nah, dalam perkembangannya ternyata aplikasi sistem bioflok juga ditemukan bahwa dengan sistem ini imunitas dan kesehatan organisme budidaya menjadi lebih baik. Bahkan ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan aplikasi bioflok teknologi bioflok ya pada pemeliharaan induk juga bisa meningkatkan kinerja reproduksi walaupun yang terakhir ini penelitiannya masih harus ditambah lagi ya. Baik. Nah, seperti apa wujud bioflok itu ya? Itu tadi kan konsepnya ya. Nah, biofloknya seperti apa sih bentuknya gitu ya, wujudnya. Nah, jadi ini kebetulan saya punya kolam ikan nila depan rumah ya, di rumah kosong. Nah, jadi kita menggunakan sistem bioflok. Nah, kita kalau diambil airnya dari sini ya, kemudian kita endapkan, ya kita biarkan mengendap, ya dengan menggunakan ini namanya Imhoff Cone. Tapi kalau tidak ada juga kita bisa menggunakan botol bekas air mineral misalkan ya. Nah, kalau kita lihat yang endapan ini di bawah mikroskop, nah bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti kumpalan-kumpalan seperti ini. Ini adalah bioflok. Nah, isinya apa saja? Nah, ini tidak hanya bakteri ternyata ya. Di sini terdapat berbagai jenis mikroba. Bahkan ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa bakteri yang ada dalam bioflok itu bisa mencapai lebih dari 1.000 jenis ya. Jadi lebih dari 1.000 jenis. Itu bakterinya saja ya, belum dari kelompok ragi, belum dari kelompok fitoplankton. Jadi bukan main di sini banyak sekali jenis mikroorganisme yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Kemudian dalam matriks bioflok ini juga ya, kita sebutnya matriks ya, karena dia sebetulnya seperti ada porinya. Ya, di situ juga ada partikel-partikel yang memang terjebak ya di dalam matriks bioflok ini. Nah, karena bioflok ini kebanyakan merupakan mikroorganisme yang juga merupakan makanan bagi beberapa jenis mikroorganisme tingkat yang lebih tinggi lainnya seperti zooplankton, maka dalam bioflok juga sering ditemukan banyak berbagai jenis zooplankton dan cacing annelida ya nanti digambar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah bioflok yang kita ambil dari pemeliharaan udang. Anda bisa lihat di sini ada cacing annelid ya, kemudian ada bukan chlorella, ini mikroalga, kemudian ada kelompok rotifer, ada juga ciliata. Ya, jadi banyak sekali mikroorganisme yang terkumpul dalam bioflok. Jadi berbagai jenis di situ. Lalu bagaimana komposisi nutrisinya ya? Kok dia bisa digunakan sebagai pakan? Nah, ini kalau kita lihat, ini sebetulnya penelitian kami yang sudah cukup lama gitu ya. Tapi jadi kisarannya sebetulnya lebih rendah ya. Pernah juga kita temukan hanya sekitar belasan ya, 19 sampai 41%. Sampai di atas 40-an% ya kadar proteinnya. Nah, jadi dari segi komposisi nutrisi kalau kita lihat di sini ya, memang bioflok ini dari aspek kadar proteinnya bisa hampir sama atau ya hampir mendekati lah ya kebutuhan protein oleh udang ataupun ikan. Sementara kalau lemak, nah kadar lemak bioflok memang rendah ya, biasanya tidak lebih dari 5%. Kemudian kadar karbohidratnya lumayan tinggi ya, sekitar 30-an sampai 40%. Nah, karena kandungan lemaknya yang rendah, maka asam lemak esensialnya juga tidak terlalu tinggi. Anda bisa lihat di sini ya, tetapi ada beberapa penelitian yang juga kita lakukan ya bahwa bioflok ini bisa mengandung beberapa asam lemak esensial seperti yang paling sering ditemukan adalah dari kelompok AA.
ya. Jadi arachidonic acid. Nah ini, kenapa kok bisa? Nah ini juga ini kita masih perlu belajar banyak ya. Tapi insya Allah ya sudah mulai banyak penelitian-penelitian yang mencoba mencari bagaimana memodifikasi komposisi nutrisi dari bioflok ini. Nah sementara kalau kita lihat dari asam amino, ini contoh ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah komposisi asam amino pada bioflok ya relatif terhadap asam amino. Di sini perbandingan adalah ikan lele. Ya, di sini kita lihat bahwa essential amino acid index ini yang menunjukkan, ini adalah indeks yang menunjukkan kesesuaian antara suatu sumber protein dengan kebutuhan suatu organisme. Nah, kalau kita lihat di sini ya EAAI indeksnya ini masih tinggi ya, di atas 0,8 yang mengindikasikan bahwa sumber protein atau bioflok ini merupakan sumber protein yang baik untuk ikan lele. Ya, ini contoh ya. Nah, kemudian kenapa kok mikroba dalam sistem bioflok ini bisa membentuk bioflok gitu ya? Karena dengan penambahan sumber karbon aja sebenarnya ya bakteri juga bisa tumbuh gitu ya, tetapi belum tentu dia bisa membentuk bioflok. Ya, jadi bakteri membentuk bioflok ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk mengakuisisi nutrien, ya, nutrien yang ada dalam air. Jadi kalau kalau kita melihat misalkan apalagi dalam sistem aquaculture ya, airnya itu kan cenderung dinamis ya, cenderung bergerak terus. Nah, kalau si bakteri itu berada dalam kondisi yang sel gitu ya, satu sel atau bukan dalam bentuk koloni ya, maka akan sulit untuk si bakteri ini mengambil nutrien dari air. Nah, air kan bergerak terus gitu ya, sama seperti misalnya kita ketika berada di sungai yang alirannya deras. Tentu kita akan kesulitan untuk mengambil suatu misalkan ada ranting gitu ya yang hanyut, itu kan susah gitu ya. Nah, sama analoginya seperti itu. Jadi bakteri ini akan berusaha ya untuk membentuk kelompok supaya dia bisa mengambil nutrien dari dalam air dengan mudah ya. Nah, ketika si bakteri berada dalam flok, maka dia akan di sini ada air akan melewati ya pori-pori dalam bioflok ini dengan aliran yang tentunya lebih lambat daripada kalau dia berada dalam kondisi yang free living gitu ya, yang bukan dalam bentuk koloni. Nah, kemudian alasan berikutnya kenapa mikroba membentuk bioflok ini adalah untuk perlindungan terhadap stresor atau grazer, terutama grazer ya. Kalau kita lihat tadi kan ada ya gambar yang menunjukkan bahwa di bioflok itu banyak ada ciliata, ada anelit yang memangsa bakteri. Nah, ada satu penelitian yang menarik gitu ya, yang menunjukkan bahwa ketika bioflok ini, ketika di dalam satu media pemeliharaan yang ada bakteri di situ banyak ya, kemudian ditambahkan dengan silia, nah itu ternyata pembentukan biofloknya itu lebih cepat ya, dan floknya ukurannya lebih besar. Jadi dari situlah kemudian disimpulkan bahwa salah satu pemicu mengapa bakteri itu membentuk bioflok adalah ini sebagai bentuk perlindungan ya. Jadi mereka mencari perlindungan dalam bentuk bioflok. Karena kalau dalam bentuk bioflok mereka ukurannya menjadi besar gitu ya. Paling yang di pinggir-pinggir aja yang dimakan oleh grazernya. Nah, lalu bagaimana mekanisme pembentukan floknya ya? Nah, ini mekanismenya ada dua. Yang pertama adalah interaksi antar permukaan sel mikroba ya. Jadi sel mikroba terutama bakteri ini dia bermuatan negatif ya. Nah, jadi bermuatan negatif tetapi di sekelilingnya itu bisa bermuatan positif. Nah, perbedaan muatan inilah yang kemudian bisa menyebabkan bakteri bisa saling menempel atau saling menempel satu sama lain ya. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah dengan mekanisme komunikasi antar sel bakteri. Nah, ini pekerjaannya Pak Pande nih ya, quorum sensing. Ya, jadi mereka akan berkomunikasi ya antara satu sel dengan sel yang lain
ya misalkan mereka berada dalam kondisi airnya itu bergeraknya cepat sekali, nah mereka akan berkomunikasi dengan teman-temannya, ayo kita membentuk vlog gitu ya supaya kita bisa makan dengan mudah gitu. Itu ininya ya, sederhananya seperti itu ya. Nah lalu kemudian setelah itu kemudian mereka akan menghasilkan sinyal ya yang dikenali oleh teman-temannya ya untuk melakukan sesuatu ya dengan mekanisme komunikasi ini ya. Nah salah satunya adalah dengan membentuk biovlog ya. Baik, nah berdasarkan penjelasan tadi ya bagaimana konsep biovlog, bagaimana pembentukan biovlog, maka karakter sistem biovlog ini cukup khas gitu ya dan bisa dibedakan dengan sistem yang lain. Ya, nah kita bisa lihat biasanya dari kualitas air ya, dari keberadaan biovlog dan dari sistem budidayanya. Ya, dari kualitas air biasanya ada sistem biovlog ini dicirikan dengan adanya turbulensi air. Ya, turbulensi ini untuk memastikan yang pertama ya biovlog tetap berada dalam suspensi dan yang kedua untuk menstimulasi pertumbuhan pembentukan vlog. Ya. Kemudian yang kedua kekeruhan ya biasanya dalam sistem biovlog ini cenderung keruh ya, cenderung keruh ya, jadi tidak jernih misalkan seperti sistem RAS gitu ya. Jadi pasti keruh karena ada biovlog di situ. Lalu kandungan suspended solid atau kandungan padatan tersuspensinya tinggi. Nah, kemudian konsentrasi tan, nitrat, dan nitrit biasanya rendah ya dalam sistem biovlog yang ideal. Ini konsentrasi 3 senyawa nitrogen ini umumnya rendah. Kemudian DO, nah DO dalam sistem biovlog karena yang kita pelihara tidak hanya organisme budidaya, maka DO biasanya ya konsentrasi oksigen biasanya lebih rendah. Kemudian ada lagi kondisi alkalinitas dan pH. Nah, ini tergantung biasanya pH dalam sistem biovlog ini kecenderungannya adalah menurun seiring dengan masa pemeliharaan ya karena adanya aktivitas bakteri di situ dan konsentrasi CO2 yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri pembentuk biovlog. Kemudian dari aspek biovlognya itu sendiri, nah biasanya bisa kita lihat ya secara visual, misalkan kalau Anda Bapak adik-adik bisa lihat di sebelah kiri ini ada gambar, ini adalah biovlog yang saya ambil dari pemeliharaan udang ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada butiran-butiran vlog ya yang memang terlihat secara visual. Ya, kemudian kalau kita ukur ya di sini dengan menggunakan Inhofe-Kohn tadi misalnya akan terlihat di situ ada endapan. Lalu sistem budidayanya. Nah, biasanya karena biovlog ini eh, cukup intensif ya, membutuhkan oksigen, membutuhkan pengadukan sehingga biasanya ini diterapkan terutama pada sistem intensif ya, semi intensif sampai intensif. Yang dicirikan dengan kepadatan yang cukup tinggi, lalu adanya mixing misalkan dengan menggunakan kincir ataupun aerasi yang kuat ya. Nah, lalu bagaimana aplikasi teknologi biovlog ya? Nah, kita lihat. Jadi berdasarkan penjelasan tadi ya, maka dalam aplikasi teknologi biovlog ini ada paling tidak 3 aspek yang harus kita perhatikan. Ya, kalau biasanya kita pelihara ikan itu yang kita lihat hanya organisme budidaya dan kualitas airnya. Misalnya organisme budidaya ini di sini termasuk misalkan pemberian pakan ya, kemudian pemeliharaan kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau dalam sistem biovlog ada satu lagi yang harus kita perhatikan yaitu biovlognya itu sendiri. Ya, kita lihat. Nah, untuk organisme budidaya ya terutama ketika kita ingin mengaplikasikan sistem ini, sistem biovlog, maka kita harus perhatikan untuk pemilihan jenis ikan ya, apakah ikan tersebut dapat hidup pada kondisi dengan turbidity atau kekeruhan tinggi atau tidak. Karena ada juga beberapa ikan yang sangat sensitif terhadap kekeruhan air yang tinggi. Ya, sehingga dia bukan berarti tidak bisa hidup dengan dalam sistem biovlog, tetapi dia tidak tahan. Misalkan karena ada beberapa ikan yang tapis insangnya itu terlalu rapat, ya sehingga
kalau dalam sistem bioflok, maka dia insangnya itu bisa cepat clogging atau tertutup ya. Nah, sehingga dia mengalami kesulitan untuk bernafas. Nah, ini ikan-ikan seperti ini tidak dapat hidup pada sistem bioflok. Atau bisa juga kita memodifikasi sistem biofloknya ya. Jadi biofloknya jangan kita tumbuhkan berbarengan dengan media pemeliharaan. Nah, itu nanti mungkin akan saya jelaskan di slide di belakang. Nah, kemudian kalau kita ingat tadi ya dari dalam konsep bioflok itu kan ada daur ulang ya. Artinya sistem bioflok akan lebih efisien kalau kita memelihara kalau sistem ini diaplikasikan pada ikan yang dapat memakan bioflok secara langsung gitu. Ya, supaya apa? Supaya proses daur ulang nutriennya itu betul-betul dapat lebih sempurna gitu ya. Jadi ada mikroba yang mengkonversi menjadi biomasa bioflok, kemudian ada bioflok dimakan oleh ikan gitu ya. Nah, itu baru yang ideal seperti itu gitu. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah stadia ikan. Nah, karena stadia ikan ini berbeda-beda karakternya ya, dari mulai ikan kecil, misalkan pada saat hatchery, pendederan sampai pembesaran, ini mereka memiliki karakter yang berbeda. Nah, ini juga kemungkinan memiliki tingkat toleransi yang berbeda dalam untuk dapat dipelihara dalam sistem bioflok. Nah, ini contoh ya, misalkan pada ikan yang paling banyak diaplikasikan sistem bioflok ini adalah pada ikan nila. Ya, kenapa? Karena ikan nila ini mereka memiliki kemampuan memfilter ya. Dia filter feeder ya. Jadi dia punya kemampuan memfilter bioflok dengan efisien dari dalam air. Ya, jadi mereka bisa makan bioflok dengan sangat efisien. Ya. Nah, demikian pula dengan udang ya. Tidak semua udang bisa kita pelihara dalam sistem bioflok ya. Nah, yang sampai saat ini yang dilaporkan paling baik atau paling bisa memanfaatkan bioflok adalah udang Paname. Kenapa? Karena pada kaki jalannya itu ya terdapat silia ya, terdapat terdapat seta di sini ya yang bisa menyaring bioflok dari air ya. Nah, jadi mereka bisa bisa dengan mudah mengumpulkan bioflok lalu memakan. Ya, sementara pada udang jenis lain, ini saya tanya itu lebih jarang ya, sehingga mereka lebih sulit untuk memanfaatkan bioflok. Baik, nah itu tadi dari aspek organisme budidayanya. Lalu bagaimana dengan dari biofloknya? Ya, prinsipnya dalam sistem bioflok adalah kita sebagai si bioflok ya, mikroba dalam pembentuk bioflok ini oleh ikan yang kita pelihara. Nah, konversi nutrien ini ditentukan oleh mikroba apa saja yang ada dalam bioflok. Ya. Kemudian jalur konversi yang dominan apa? Apakah secara heterotrof? Ya, heterotrof itu yang memanfaatkan, yang mengasimilasi amonia, contohnya ya, mengasimilasi amonia menjadi biomasa mikroba, atau bisa juga misalkan jalur nitrifikasi, ya, yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat, ya. Kemudian atau bisa juga mix gitu ya, berbagai jalur konversi di situ bisa ada gitu. Nah, ini dalam sistem bioflok mungkin saja terjadi semuanya. Nah, kemudian pemilihan sumber karbon ya. Nah, pemilihan sumber karbon juga akan berpengaruh pada konversi nutrien ya. Ada misalkan sumber karbon yang sulit untuk dimanfaatkan ya. Misalkan sumber karbon dengan karbohidrat kompleks ya. Ini tentunya lebih memerlukan waktu untuk bakteri untuk memanfaatkannya. Ya, kemudian ada juga yang mudah, misalkan seperti dari kelompok gula sederhana ya, misalkan gula pasir atau molase. Nah, ini adalah contoh-contoh sumber karbon yang mudah untuk dimanfaatkan sehingga akan cepat dimanfaatkan oleh bakteri sehingga
maaf. Sehingga proses asimilasi amonianya menjadi lebih mudah. Nah, yang juga penting adalah manajemen sian rasio ya. Jadi, sian rasio ini, sangat penting dalam sistem bioflok ya. Ada 2 metode, pengaturannya. Yang pertama adalah dengan penambahan sumber karbon, eksternal. Misalkan kita tadi ada yang menambahkan molase, ada yang menambahkan gula pasir ya, ada yang menambahkan tepung-tepungan misalkan ya. Atau ada juga kita bisa juga dengan, memanipulasi sian rasio pada pakan, ya. Nah, ini juga sedang kita teliti. Jadi kita menggunakan pakan dengan kadar karbohidrat yang tinggi, ya. Sehingga ini nanti, karbohidratnya kemudian, terutama kita di sini menggunakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna tentunya ya, sehingga ini terbuang dalam feses. Nah, ini kemudian menjadi sumber karbon untuk, mikroba pembentuk bioflok. Nah, kemudian, eee faktor yang kedua ya, yang menentukan, efektivitas sistem bioflok adalah pemanfaatan bioflok itu sendiri. Jadi kalau biofloknya udah banyak gitu ya, di sini misalkan limbah, si bioflok bisa mengasimilasi semua limbah, nitrogen misalnya, saya ambil contoh ya, nitrogen yang terlarut di sini, ya menjadi biomasa mikroba. Tapi tidak dimanfaatkan oleh ikan. Ya itu artinya kita hanya mengubah gitu ya, mengubah limbah dari tadinya dalam bentuk limbah terlarut menjadi limbah yang lain dalam bentuk bakteri gitu ya. Nah, sehingga mikroba ini harus dimanfaatkan agar sistem bioflok dapat berlangsung secara ideal. Nah, apa saja yang berpengaruh pada pemanfaatan bioflok oleh organisme budidaya? Yang pertama adalah ukuran partikel ya. Ukuran partikel tentu saja harus sesuai dengan kemampuan ikan untuk makan ya. Jadi yang terjadi umumnya adalah ukuran partikel biofloknya terlalu kecil sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh ikan. Ya, sehingga kita perlu mencari cara bagaimana supaya partikel bioflok ini bisa diperbesar misalkan ya. Nah, itu nanti ada penjelasannya di belakang. Kemudian yang kedua kecernaan ya. Apakah bioflok ini mudah dicerna atau tidak? Ya, walaupun pada umumnya ya kecernaan bioflok ini tinggi. Kenapa? Karena bioflok ini prinsipnya di dalamnya adalah berbagai macam mikroorganisme yang mereka juga bisa menghasilkan enzim pencernaan ya seperti lipase, karbohidrase ataupun proteinase ya sehingga kecernaan bioflok umumnya tinggi. Nah, yang menjadi salah satu tantangan adalah komposisi nutriennya ya. Karena sudah bisa dicerna belum tentu dapat dimanfaatkan ya. Jadi yang bisa menentukan apakah bioflok ya, nutrien bioflok itu bisa dimanfaatkan atau tidak ya dalam metabolisme ikan ataupun udang. Nah, ini tergantung pada komposisi nutriennya ya. Baik. Nah, ini contoh ya perhitungan sumber karbon yang kita tambahkan ke dalam sistem. Saya kira nanti bahan ini akan saya share ke Pak Pande. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, lalu bagaimana prosedur teknologi bioflok? Ya, prosedurnya kira-kira sederhananya seperti ini ya. Jadi biasanya kita mulai dengan persiapan air ya. Jadi dalam persiapan air ini biasanya berlangsung antara 5 sampai 7 hari ya. Nah, dalam persiapan ini kita lakukan desinfeksi ya. Biasanya kita menggunakan kaporit ataupun larutan klorin. Nah, lalu setelah klorinnya itu dinetralkan, tentunya baru kita tambahkan sumber karbon ya atau di sini saya tulis di sini ada penambahan kapur ini kalau pH di air itu rendah ya, kalau tidak perlu. Lalu ditambahkan juga inokulan ya, inokulan bisa itu dari air bioflok yang sudah ada ya. Misalkan teman-teman punya kultur bioflok yang sudah ada atau bahkan air kolam saja yang sudah ada ya. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai inokulan atau bisa juga kita tambahkan probiotik yang memang kita tahu dapat bekerja dengan baik ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan sumber karbon ya. Di sini saya contohkan molase, tapi sebetulnya sumber karbon bisa macam-macam ya, tidak harus molase. Intinya adalah sumber karbohidrat ya.
Eee, nah, kemudian kita aerasi ya, aerasi kuat, kita siapkan selama kurang lebih 5 sampai 7 hari. Nah, baru setelah itu, ya kita masukkan ikannya, ya. Di sini, penebaran ikan tentunya kita harus memperhatikan kepadatan ikan yang optimum berapa, ya. Bisa berbeda-beda tergantung pada jenis ikannya. Misalkan kalau untuk, ikan nila ya, itu, saya sarankan kepadatan awal itu tidak lebih dari 10 kilogram per meter kubik ya, supaya bisa panen sekitar 15 sampai 20 kilogram per meter kubik. Sedangkan untuk ikan lele, nah ikan lele ini bisa kita panen sampai 35 kilogram per meter kubik, jadi lumayan banyak ya, jadi kepadatannya bisa lebih tinggi. Nah, untuk udang lebih rendah lagi ya, biasanya untuk udang itu kita maintain eh, produksinya itu tidak lebih dari 2,5 kilogram per meter kubik, ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ukuran awal, ya. Terutama pada ikan-ikan yang sensitif, ya. Pada ikan misalkan kalau ikan nila, pada ukuran berapapun dia tidak ada masalah, ya. Tapi kalau pada ikan lele, lele ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Orang bilang, "Oh gampang pelihara lele," ternyata enggak juga ya, ternyata lumayan sulit juga gitu. Nah, ukuran awalnya ini kalau kalau misalkan kita mulai di ukuran yang 3 sampai 5 untuk pembesaran ya, ini dia lebih sensitif ya. Kecuali kalau selama pendederan dia dipelihara dalam sistem bioflok juga, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau bukan dari sistem bioflok, kita masukkan dalam sistem bioflok, ini ukuran lebih kecil dari 5-7 senti ini tidak disarankan ya. Kemudian setelah ikan ditebar, nah baru kemudian kita setiap 3 hari ya sudah mulai berbau, baru kemudian ditambahkan lagi sumber karbon gitu ya. Nah ini bisa berbeda-beda. Kemudian penambahan kapur yang terutama kalau kita sudah mengamati adanya penurunan pH ya. Karena biasanya dalam sistem bioflok ini terjadi penurunan pH yang, semakin lama, ini tergantung apa ya, eee, tergantung sistemnya sebetulnya ya. Kalau dia betul-betul, heterotrof ya dalam sistem bioflok yang, dengan penambahan sumber C yang, dengan sian rasio yang tinggi, misalkan sampai 10, nah penurunan pH biasanya terjadinya, lebih kecil ya. Tapi kalau misalkan kita mix gitu ya, sistem biofloknya ini kita kombinasikan dengan keberadaan bakteri nitrifikasi ya, sehingga, di sini biasanya kita cirikan dengan penambahan sian rasio sumber karbon dengan sian rasio yang lebih kecil. Nah ini, eee, aktivitas bakteri nitrifikasi ini dia membutuhkan, karbonat ya, membutuhkan alkalinitas yang tinggi sehingga penurunan pH ini bisa menjadi, signifikan ya. Nah pada kondisi itu maka, kadang-kadang kita perlu menambahkan, kapur ataupun eee, sumber, eee, sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan pH. Nah, yang juga penting dalam sistem bioflok adalah pembuangan endapan ya. Ketika kita mengaplikasikan sistem bioflok pada sistem budidaya dengan kepadatan yang tinggi ya, maka semakin besar ukuran ikan tentunya semakin banyak, pakan yang kita tambahkan ya. Nah, semakin banyak pakan yang kita tambahkan itu artinya semakin banyak bioflok yang mungkin tumbuh dalam media pemeliharaan. Nah, ini bisa menimbulkan masalah tertentu kalau tidak kita kendalikan, ya. Kenapa? Karena, bioflok dalam jumlah besar kalau dia tidak termakan oleh, organisme budidaya, nah maka ini bisa meningkatkan konsumsi oksigen, ya. Sementara kita kan pengennya aerasi atau misalkan menggunakan kincir itu kan tujuan utamanya adalah untuk
untuk ikan yang kita pelihara, bukan untuk bakterinya gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus kontrol. Nah, salah satunya adalah kita monitor volume vlog-nya atau VV ya, ini singkatannya. Jadi volume vlog-nya atau vlog volume ya. Vlog volume itu cara mengukurnya bagaimana? Nah, itu tadi yang saya tunjukkan gambar tadi IMHOVCON ya. IMHOVCON itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur volume vlog. Nah, jadi kita set volume vlog-nya itu untuk dijaga sedemikian rupa ya sehingga kepadatan biofloknya itu tidak sampai mendominasi ya. Kadang-kadang pada kondisi tersebut kita juga perlu melakukan pembuangan endapan bioflok ya. Nah, jadi berapa biasanya volume vlognya? Nah, ini tergantung pada sistem aerasi yang kita punya. Kalau kita punya sistem aerasi yang kuat, maka kita bisa menjaga kita bisa menentukan batas volume vlog ini itu pada level yang cukup tinggi, misalkan sekitar 20 sampai 40 ml per liter. Tapi kalau sistem aerasi kita kurang kuat, maka saya sarankan ya volume vlognya ini dibatasi tidak lebih dari 5 sampai 10 ml per liter ya. Oke, ya itu tadi aplikasinya. Nah, apakah dalam aplikasinya itu tidak ada masalah? Nah, banyak ya. Jadi dalam aplikasi teknologi bioflok sama seperti sistem yang lain ya. Banyak juga kan permasalahan ya, tidak hanya teknologi bioflok ya. Tapi dalam ini saya sampaikan di sini agar adik-adik juga tahu gitu ya, atau bisa mengantisipasi kalau kita mengaplikasikan teknologi bioflok, kira-kira apa yang harus kita perhatikan. Nah, permasalahan aplikasi teknologi bioflok biasanya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara mengontrol kuantitas dan fungsi bioflok. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi salah satu monitoring yang perlu kita lakukan dalam sistem bioflok adalah mengontrol kuantitas bioflok. Kemudian yang kedua adalah apakah dengan sistem bioflok ini dapat mengurangi kebutuhan pakan eksternal ya. Tadi kan kalau saya jelaskan di awal ya bahwa konsep bioflok itu kalau yang ideal itu kita bisa mengefisienkan pemanfaatan pakan ya. Nah, tapi apakah pada kenyataannya bisa seperti itu? Nah, kita lihat. Nah, jadi ini salah satu penelitian yang kita lakukan di IPB ya. Bagaimana cara untuk kontrol kuantitas bioflok ya. Nah, kita coba mengembangkan ini pada penelitian kerjasama ya dengan teman-teman dari SLU dan Örebro University dari Swedia. Jadi kita membuat sistem bioflok itu ya yang terhubung pada biofilter ya. Jadi di sini bukan biofilter sebetulnya, di sini adalah bak pengendapan, kita sebutnya biofilter. Ini sebetulnya ada bak pengendapan ya. Nah, jadi maaf. Jadi di sini kita menggunakan bak pengendapan yang tujuannya adalah mengendapkan kelebihan ekses bioflok yang ada pada bak-bak pemeliharaan ikan di pemeliharaan ikan nila ya ini sehingga kita bisa mengurangi atau mengontrol kepadatan bioflok dalam media pemeliharaan ikan nila ya. Nah, hasil penelitian seperti apa? Nah, jadi di sini kita menggunakan bak terpal ya. Ini sebelah kanan ini gambarnya. Jadi kita menggunakan bak terpal dengan volume 5 ton ya. Di sini kita menggunakan ikan nila merah. Tapi kita menggunakan ikan nila merahnya bukan yang monosex ya, campur jantan dan betina. Pada tebarnya di awal adalah 5 kg per meter kubik dengan bobot awal, karena ini targetnya adalah pembesaran ya, sampai dengan ukuran 500 gram. Di sini bobot awalnya 100 gram, jadi sekilo 10. Lama pemeliharaannya sekitar 112 hari. Nah, kemudian ini di bawahnya adalah hasil penelitiannya. Kita lihat di sini tingkat kelangsungan hidupnya 98% ya. Jadi ini menurut saya sangat baik sekali. Nah, kemudian bobot akhirnya kalau Anda lihat di sini ini bioflok ST ini yang ditambah settling tank ya. Jadi yang tadi kita sebut dengan biofilter tadi. Sementara yang ini kontrolnya. Jadi yang kontrolnya kita tidak tambahkan settling tank. Kita lihat di sini bobot akhirnya lebih besar yang kita beri bak pengendapan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan penelitian lain, ini ada yang dipublikasikan di Jurnal Aquaculture
ya dengan metode yang hampir sama, bobot awal sama, hanya dia menggunakan monosex ya, jadi monosex tilapia. Sebetulnya kalau menggunakan monosex ini harusnya lebih bagus. Lama pemeliharaannya juga sama, 112 hari. Tingkat kelangsungan hidupnya 94%. Dan bobot akhirnya di sini dia hanya 264. Ini adalah hasil yang terbaiknya ya. Jadi masih lebih baik masih lebih rendah daripada apa yang kita dapatkan. Kemudian tingkat laju pertumbuhannya kita lihat ya sedikit lebih baik yang ditambah dengan settling tank. Demikian pula dengan ADG-nya. Nah, di sini yang di sini bisa dilihat bahwa kita melakukan panen parsial. Ya, tujuannya apa panen parsial? Ini adalah kita memaintain carrying capacity ya. Jadi kita menghitung carrying capacity dari ikan nila yang kita pelihara dalam sistem biofloc sorry. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya terutama untuk ini sebetulnya kita adaptasi dari pemeliharaan udang ya. Di pemeliharaan udang itu kan ada panen parsial yang tujuannya adalah untuk memaintain carrying capacity ya supaya ikan bisa tumbuh lebih baik gitu ya dan apa produktivitas secara total ini bisa ditingkatkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini jadi total produksinya memang sedikit lebih tinggi ya. Ini perbedaannya masih rendah sebetulnya antara yang diberikan settling tank dengan tidak ya. Modelnya terbuka seperti ini sehingga hujan di Bogor itu curah hujannya lumayan tinggi ya. Jadi kalau hujan itu betul-betul air yang ada di pemeliharaan ini bisa sampai 100% tergantikan ya. Jadi kita amati bahwa setelah hujan besar, nah kebetulan kita lakukan penelitian pada saat musim hujan, setelah hujan besar ini kepadatan vlognya itu semakin rendah sehingga sebetulnya kalau tidak diberi settling tank pun kepadatan biofloknya rendah ya sehingga dari hasil penelitian ini uh, kita menyimpulkan bahwa ini harus diuji lagi nih lebih lebih pada kondisi musim kemarau ya di mana hujan lebih sedikit gitu ya sehingga bak pengendapan ini fungsinya akan lebih terasa gitu ya. Tapi dari hasil penelitian itu kita mengamati bahwa dengan adanya bak pengendapan ini kita bisa mengurangi kepadatan bioflok sampai lebih dari 50% ya. Mohon maaf, Mbak, ini Ya. waktunya Oh ya. tinggal 5 menit lagi untuk pemaparan. Oke. Nanti kita lanjutkan ke Oke, oke. diskusi. Oke, siapa? Saya kasihkan nih. Oke, oke. Kalau gitu, nah ini contoh yang lain ya. Ini rekayasa kualitas bioflok. Nanti saya kira bahan bahan kuliah ini bisa bisa dibaca sendiri ya oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan, Pak Pande punya kontak saya, bisa tinggal kontak saya saja. Oke, nah ini rekayasa kualitas bioflok. Nah ini kerjasama dengan Pak Pande nih ya. Jadi, maaf. Nah ini kita mencoba bagaimana caranya supaya bioflok yang dihasilkan tuh kualitasnya lebih baik gitu ya. Nah yang kita lakukan salah satunya adalah dengan menambahkan mikroalga ya. Nah ternyata dari hasil penelitian ini ya penambahan mikroalga ini kita lihat ukuran vlognya itu bisa lebih besar ya. Jadi ukuran vlognya bisa lebih besar. Tentunya ini kalau memang untuk organisme budidaya yang membutuhkan bioflok dengan ukuran besar, ya penambahan mikroalga ini akan sangat membantu. Ya. Nah, kemudian dari aspek nutrisi, ya komposisi, ya kita lihat di sini asam lemaknya, kita lihat bahwa ternyata ya ukuran partikel ini tidak selalu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua organisme.
Ini saya lewat saja. Ya, ini jadi, kita sudah, riset bioflok ini banyak sekali. Mungkin nah ini, untuk memberikan wawasan saja bahwa bioflok selain, bisa dimanfaatkan secara in situ ya, artinya secara langsung oleh organisme budidaya, bioflok juga bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan ya. Di sini kita juga sudah mulai melakukan beberapa penelitian yang menggunakan tepung bioflok untuk bahan pakan ya. Contoh misalkan penelitian tahun lalu kita menggunakan bioflok untuk, bahan pakan ikan lele ya. Ternyata kita kita bisa tambahkan, eee, sampai hampir mendekati 20% ya itu, saya kira lumayan ya untuk, sebagai bahan pakan. Nah, tapi yang, keuntungan lain menggunakan tepung bioflok dalam pakan adalah yang berdasarkan hasil penelitian kita, ternyata dia bisa meningkatkan status kesehatan, ikan yang kita pelihara ya. Nah, ini salah satu contohnya di sini, tingkat kelangsungan hidup setelah kita uji stres ya, ikan yang, kita beri pakan dengan, tepung bioflok itu bisa sampai 100%. Sementara yang kontrol itu hanya 40%. Nah, ini contoh ya. Nah, oke, ini saya lewat, mungkin saya hanya ingin memberikan ilustrasi bagaimana sistem bioflok ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain ya. Misalkan dengan sistem resirkulasi, sistem periviton, sistem polikultur, ataupun dengan sistem aquaponik. Ya memang ini masih pada tahap penelitian ya, belum sampai, aplikasinya belum, sempat kita ada penelitian yang sudah dilakukan tapi hasilnya belum, optimal, jadi masih perlu, penelitian lebih lanjut lagi. Tapi pada prinsipnya secara teori ini harusnya bisa dilakukan ya. Baik, ini adalah contoh-contohnya. Ini ada satu penelitian, yang dilakukan ya, yang mengintegrasikan sistem bioflok dengan, eee, hidroponik, jadi aquaponik ya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, eee, pada sistem ini ya, yang menarik adalah kualitas sayuran yang dihasilkan, jadi dia menggunakan selada, kualitas sayuran yang dihasilkannya itu lebih baik ya, jadi, eee, lebih enak katanya sih di situ ya. Oke, nah sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan bahwa, bekerja dengan bioflok ini sebetulnya simpel ya, tetapi not that simple gitu ya, tidak semudah itu. Mudah tetapi tidak semudah itu. Ya mungkin susah ya untuk menjelaskannya. Tapi intinya adalah, ketika kita mengaplikasikan suatu sistem ya, sistem apa saja, tidak hanya bioflok, intinya kita harus memahami betul ya karakteristik dari sistem yang kita aplikasikan. Jadi jangan terpaku pada SOP misalkan ya, kita dapat SOP dari mana, kemudian kita terpaku pada SOP itu, tidak. Jangan seperti itu. Jadi usahakan Anda, kita kenali dulu, kita pahami dulu karakteristiknya seperti apa, prinsip kerjanya seperti apa. Nah, kalau kita sudah paham, maka ketika kita ada masalah, itu kita bisa, dengan mudah mengidentifikasi dan dengan mudah juga dengan mudah dan cepat ya, bisa mencari solusinya, ya. Itu, nah ini, mungkin saya lewat saja. Nah, oke. Nah, sebagai penutup ya, jadi, berdasarkan apa yang saya, alami ya, saya praktekkan, saya meyakini bahwa teknologi bioflok ini merupakan salah satu solusi ya, yang, memungkinkan kita untuk melakukan budidaya intensif yang hemat air ya. Sehingga dengan kondisi kita yang sekarang ya, dengan berbagai keterbatasan sumber daya, maka ini menjadi, salah satu, teknologi yang perlu dikembangkan untuk, pengembangan aquaculture masa depan. Yang kedua, riset teknologi bioflok ini masih diperlukan, masih sangat diperlukan, sehingga saya mengajak teman-teman di sini ya, mahasiswa untuk, kalau ada yang tertarik ya, kita riset teknologi bioflok. Nah, ini perlunya seperti apa? Perlunya yang multidisiplin ya. Jadi tidak hanya, kalau bisa tidak hanya aquaculture saja, tetapi juga menyangkut engineering, mikrobiologi, dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan ekonomi. Misalkan ya, bagaimana mengarahkan dominasi mikroba. Kalau ini cerita,
mikrobiologi, ya. Atau bagaimana kita mencari sistem aerasi atau sistem sifon, ya, sistem sifon otomatis, ya, yang bisa kita lakukan untuk mengontrol kepadatan bakteri, kepadatan bioflok misalnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat sistem bioflok itu menjadi lebih sederhana, ya, mudah difahami oleh masyarakat pada umumnya dan menguntungkan. Nah, ini kita juga masih PR, ya. Sementara untuk integrasi sistem bioflok, ini juga berpotensi untuk diaplikasikan, namun jalan untuk aplikasi pada skala komersil ini masih cukup panjang, ya. Oke, baik. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan waktunya nggak kelebihan banyak. Uh, Kalau ada pertanyaan, komentar, atau apa, silahkan. Nah, ini adalah kampus kami, IPB, dari halaman belakang, ya. Seperti ini kira-kira. Pak Pandey saya kira udah familiar. Baik, terima kasih. Nah, untuk info lebih lanjut, Anda bisa lihat di Google Scholar saya, ya. Kalau mau tertarik dengan penelitiannya, kalau perlu jurnal-jurnalnya juga silahkan kontak. Nanti saya kirimkan. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Pandey. Terima kasih Ibu Dr. Julia Kasari. Jadi demikian, sangat menarik sekali pemaparan dari beliau. Sampai sekitar 50 menit lah ini. Sudah 100 partisipan yang mengikuti, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya pasti bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Silakan adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu, sepertinya ada partisipan dari luar juga banyak yang masuk untuk bisa berdiskusi dengan Ibu Dr. Juli Ekasari. Silakan di raise hand atau silakan langsung unmute speakernya untuk bertanya. Silakan. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Halo Mbak Juli, masih bisa mendengar suara saya? Oke. Masih. Dari Bapak Ashaidi, ini pertanyaan pertama. Wah, beliau tercantik dari startup nih, dari Evisri. Dari Evisri. Yang bertanya mungkin Mbak Juli juga bisa lihat di chat. Jika jika sistem bioflok di udang dimix dengan bakteri nitrifikasi, faktor apakah yang akan menjadi pembatas? Karena nitrifikasi juga dipengaruhi oleh oksigen dan alkalinitas, ya, dalam proses kerjanya. Nah, jika yang kedua terkait mikroalga, yang bisa ditambahkan jenisnya apakah tertentu saja? Apa saja yang bisa ditambahkan? Demikian, Juli silakan di. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Asahedi, ya. Jadi begini, dalam sistem bioflok itu secara alami sebetulnya tidak ada bioflok yang betul-betul hanya heterotrof saja gitu, ya. Pasti selalu ada di situ, walaupun kita sudah coba cegah misalkan dengan penambahan sumber karbon yang tinggi, tetap bakteri nitrifikasi ini akan tumbuh di situ. Karena dia memang secara alami ada di air, ya. Nah, kemudian apakah mungkin kita supaya bisa bekerja tuh dua-duanya secara optimum? Nah, biasanya kita ini modifikasi dari CN ratio. Jadi di situ ada proses peralihan. Jadi biasanya kalau yang saya lakukan di awal-awal saya kita membuat substratnya dulu untuk bakteri nitrifikasi. Nah, substratnya itu apa? Substratnya adalah bakteri bioflok. Jadi kita membuat bakteri biofloknya dulu tumbuh. Nah, di sini berarti CN rasionya tinggi. Nah, kemudian ketika si biofloknya itu sudah settle, artinya sudah mencapai volume tertentu, misalkan sekitar 10 sampai 20 ml per liter. Nah, ini pelan-pelan kita shift dominasinya ke arah bakteri nitrifikasi. Di sini CN ratio sudah bisa kita kurangi, ya.
Supaya apa? Supaya bakteri nitrifikasi yang mulai mendominasi, ya. Jadi kemudian di sini karena bakteri nitrifikasi dia butuh alkalinitas, maka kita maintain di alkalinitasnya juga. Jadi ada penambahan, bisa itu kita menggunakan CaCO3 ya, atau bisa menggunakan sodium bikarbonat ya untuk memaintain alkalinitasnya. Nah, jadi di sini penambahan sumber karbon tidak dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya cyan rasio kita tambahkan penambahan sumber karbon ini kita tambahkan seminggu sekali gitu ya supaya si bakteri heterotrof tidak menjadi dominan. Nah, di sini bakteri nitrifikasi yang kemudian akan pelan-pelan mengambil alih. Nah, faktor apa yang menjadi pembatas? Kalau untuk nitrifikasi, keberadaan substrat tentunya ya. Itulah kenapa di awal kita usahakan biofloknya dulu yang tumbuh, kemudian kita maintain biofloknya, lalu setelah itu kita coba manipulasi ke arah bakteri nitrifikasi. Gitu. Kemudian terkait dengan mikroalga ya, tadi mudah-mudahan itu cukup menjawab ya. Mikroalga ini ya, mikroalga. Nah, yang sudah kita coba itu mikroalganya di sini adalah Ankistrodesmus dan Chlorella ya. Jadi kita mencoba baru 2 itu, jadi Chlorella dan Ankistrodesmus. Yang paling sering saya gunakan adalah Chlorella, karena ini yang paling mudah untuk dikultur. Kalau Ankistrodesmus, sebetulnya mudah juga, hanya saja mikroalga ini cukup jarang ya. Kita dapat kebetulan dari kawan yang yang punya koleksi cukup banyak dari UPM. Kira-kira itu Pak Asahedi, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Pak Asahedi, mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Oke, silakan Pak Asahedi. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya saya mau satu kasus lagi sih Bu. Jadi ada kasus itu nitritnya itu tinggi Bu, seperti itu gitu. Jadi kita udah kasih dan juga bioflok udah kita maintain seperti itu, tapi nitritnya tetap tinggi Bu, seperti itu. Mungkin ada solusinya Bu buat Iya, masalah nitrit kalau bisa tetap seperti itu Ibu. Kita udah melakukan ayo Ibu. Oke. Nah, nitrit yang tinggi itu mengindikasikan bahwa proses nitratasi tidak berjalan dengan baik ya. Biasanya ini juga yang kita monitor benar ya Mas. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa proses nitrifikasi ini proses nitritnya masih tinggi, maka kita tetap usahakan di prosesnya itu ke arah heterotrof dulu, gitu, sampai si nitratasinya establis ya. Ini biasanya dicirikan dengan konsentrasi nitrit yang rendah. Jadi kalau misalkan konsentrasi nitritnya itu tinggi, itu artinya nitrifikasi belum berjalan sempurna. Jadi tetap untuk mengantisipasi kita cyan rasionya yang tetap kita naikkan gitu. Ya, mudah-mudahan Pak Asadi bisa Oke, terima kasih. Ya, demikian tawaran dari Ibu Dr. Julius Kasari, dari pertanyaan dari Pak Asadi dari Startup Evisery. Saya ingin dari mahasiswa nih, tidak ada yang terdengar apa tidur semua ini mahasiswa? Pertanyaan dari mahasiswa? Oh, ini ada nih di chat. Di chat sebentar. Arif ya. Oh, silakan. Ya. Belum nampak di saya mungkin, Mbak. Bisa langsung saja ditanggapi. Oke, Mas Arif ini bertanya katanya, apakah sistem bioflok tersebut dapat digunakan pada kolam tanah? Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebetulnya ya di kolam tanah juga bisa. Tetapi yang harus menjadi catatan atau perhatian adalah karena
kolam tanah, karena kalau dalam sistem bioflok yang pada kepadatan ikan yang tinggi, ya, ini membutuhkan aerasi dan pengadukan yang cukup tinggi. Nah, kalau di kolam tanah, maka konsekuensinya ini bisa menimbulkan erosi, ya. Tetapi kalau misalkan ya sistem kepadatan ikannya itu rendah, ya, sehingga pengadukannya tidak terlalu kuat, ini sistem bioflok tetap dapat digunakan pada kolam tanah. Ya, saya ambil contoh dulu di awal-awal pengembangan sistem bioflok, ya, peneliti dari India itu mereka mencoba mengaplikasikan sistem bioflok pada pemeliharaan udang windu secara ekstensif. Ya, jadi mereka hanya menambahkan sumber karbon, ya, dia menggunakan tepung tapioka waktu itu, ya, pada pemeliharaan udang ekstensif, jadi kepadatannya rendah, ya. Nah, memang jadinya penambahan sumber karbon ini meningkatkan pertumbuhan pakan alami tentunya, ya, di situ, dan bisa meningkatkan kualitas airnya juga sehingga udang yang dipelihara itu lebih baik, ya. Dan dia tidak menggunakan pengadukan, jadi karena ekstensif, ya. Kalau kita lihat di tambak-tambak ekstensif kan nggak ada yang pakai kincir, ya. Nah, mereka tidak menggunakan kincir, gitu. Ya, jadi sebetulnya bisa saja. Jadi kenapa disebut kadang-kadang ada orang juga yang menyebutkan tidak bisa diaplikasikan pada kolam tanah, bukan karena biofloknya yang tidak bisa, tetapi karena pengadukannya yang membuat dinding kolam atau dasar kolam bisa ikut teraduk gitu, ya. Gitu. Kira-kira seperti itu, ya, Mas Arif. Baik, terima kasih Ibu Dr. Julia Kasari atas responnya. Tapi sayang sekali ini karena kita terbatas oleh waktu, jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan pada online lecture series kali ini, silahkan nanti ke nomor kontak saya disampaikan dan atau bisa juga langsung ke kontaknya Bu Dr. Julia Kasari dan kita bisa diskusi di media yang lain, gitu ya. Karena ini kuliah dan kemudian saya harus mentaati aturan SKS-nya, begitu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan sharingnya kepada narasumber kita Ibu Dr. Julia Kasari. Sangat menarik sekali dan sangat membuka wawasan kita tentang bioflok di sini di Universitas Udayana. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada semua partisipan. Saya melihat ada beberapa nama yang sangat saya kenal tadi masuk. Mungkin masih ada Mbak Desi dari WWF, masih ada di ruang ini. Selamat bergabung, Mbak. Nanti kita bergabung lagi di online series lecture berikutnya. Masih bisa didengar suara saya? Dikit. Jika ada yang saya sampaikan tadi masih banyak kekurangan, ya, terutama tadi mungkin waktunya juga terlalu lama. Saya mohon maaf, kadang-kadang saya terlalu bersemangat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada pemaparan saya tadi. Saya berterima kasih sekali sudah diundang oleh Pak Pande untuk bisa berdiskusi, ya, berbagi apa yang saya kerjakan selama ini. Terima kasih Pak Pande. Ya, terima kasih Mbak Juli. Mohon maaf saya agak keluar masuk ini karena koneksi mungkin. Jadi terima kasih atas waktu dan sharingnya dan juga para partisipan yang beberapa nama sangat saya kenal di sini. Ada Mbak Desi WWF hadir juga. Selamat bergabung Mbak Desi di sini. Dan ada beberapa nama lagi. Jadi demikian online lecture series kita yang merupakan sesi kedua, karena ada beberapa sesi series online lecture. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan selama saya mengantarkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan join lagi di seri-seri berikutnya. Nanti informasi akan kami share di sosial media. Sebelum kita akhiri bersama-sama, mari kita nyalakan kameranya. Kita bikin dokumentasi dulu, biar ada kenangan untuk anak cucu kita di kemudian hari.
Baik, jadi biar gampang saya pakai telepon saja. Oke, silakan senyum yang paling manis, adik-adik mahasiswa. 1, 2, 3. Mohon maaf karena hari ini ada 100 peserta, jadi ada 4 lembar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, demikian acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jadi saya tutup dengan ucapan selamat sore dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Juli, Pak Pande. Mbak Desi, apa kabar? Baik. Mbak Desi. Ini alumni Gen ini ya? Ya, ini ya. Wah, luar biasa. Mbak Nur nggak ada nih, Mbak Nur juga alumni Gen ini. Mbak Nur masih sibuk dia. Iya, oke. Ya, Oke. terima kasih Mbak Desi, terima kasih sudah join ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Mohon maaf Mbak Juli dan semua partisipan, saya end meeting ya. Karena ruangan virtualnya akan dipakai oleh kegiatan lain. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak, Buli. Terima kasih.